Halo, selamat malam semuanya. Kembali ke Warung DKP, Wacara dan Ruang Diskusi Kaum Pemuda. Malam ini kita akan coba ngebahas satu topik yang sangat menarik, yaitu predestinasi yang akan dibawakan oleh Kak Yudi. Oke, sebelum kita memulai podcast kita malam ini, mari kita mulainya dengan doa. Silakan, Jose. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami dapat berkumpul bersama, meskipun tidak secara fisik, tapi secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing dari Pak Yudi mengenai predestinasi. Tuhan, kiranya tolong berikan hikmat ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang sebentar lagi akan Pak Yudi jelaskan, dan kiranya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, dan amin. Silakan waktu dan tempat, Kak Yudi, saya persilahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa berbagi ya kebenaran firman Tuhan tentang predestination atau predestinasi and free will dengan kehendak bebas. Jadi sebenarnya inilah materi yang pernah saya bagikan, saya sharingkan di Persekutuan Pemuda GPO beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita mau membahas ini, dan waktu Yosua juga kasih ide mau bahas ini, kita perlu memandangnya dengan satu sikap yang penuh hormat sebetulnya. Kenapa? Karena topik tentang predestinasi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita bahas, dan boleh dikata dari semua doktrin atau dari semua kebenaran iman Kristen, topik ini adalah topik yang paling sering menimbulkan perdebatan, begitu. Tetapi topik ini atau predestinasi ini sebenarnya adalah jantung dari kebenaran iman Kristen, ya, dan paling indah, gitu. Jadi kita akan melihat betapa Allah itu di dalam segala sesuatu, dia melampaui segala hal, termasuk evil, termasuk dosa nanti di dalamnya. Nanti kita akan lihat. Nah, kita akan mulai. Saya memulai dengan satu kutipan dari Westminster Confession of Faith, ya, pengakuan iman Westminster, yang juga menjadi pegangan kita di dalam gereja Presbyterian. Saya dikatakan, doctrine of this high mystery of predestination is to be handled with special prudence and care. Jadi memang kita harus mendekatinya itu dengan hati-hati, dengan penuh hikmat, begitu ya. That man attending the will of God revealed in His Word and yielding obedience thereunto may, from the certainty of their effectual vocation, be assured of their eternal election. Jadi sebenarnya doktrin ini adalah mau menunjukkan, atau kebenaran firman Tuhan ini mau menunjukkan kepastian atau keyakinan dari pemilihan yang Allah kerjakan atas diri kita atau atas diri orang pilihan. Gitu. Nah, jadi doktrin ini sebenarnya goal atau tujuan akhir dari pengajaran tentang predestination itu adalah matter of praise, reverence, and admiration of God. Nah, buat kita sendiri itu kita harus datang dengan humility, diligent, and abundant consolation to all that sincerely obey the gospel. Gitu. Jadi ini menjadi satu penghiburan juga bagi kita semua yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran iman Kristen. Baik teman-teman, mari kita masuk ya. Kita lihat pelan-pelan secara santai kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saya ambil dua kutipan dari Alkitab ya, satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru yang seringkali dipakai atau dikutip menjadi jantung atau yang menunjukkan pengajaran predestinasi sepanjang Alkitab. Jadi banyak sekali pengajarannya, tapi dua ini menjadi contoh awal. Yang pertama adalah dari Maleakhi pasal 1 ayat 2b sampai 3a. Saat dikatakan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini saja sudah menimbulkan pertanyaan sebetulnya ya, Allah pilih kasih ini gitu ya. Nah, jadi aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Lalu di dalam Roma pasal 9 ayat 13 sampai 15, Rasul Paulus ketika menjelaskan tentang pemilihan bangsa Israel dan seterusnya, Rasul Paulus mengatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi teman-teman di sini kita bisa melihat jelas sekali ada yang namanya pemilihan Allah. Tidak semua diperlakukan sama, kira-kira begitu prinsipnya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, kita masuk kepada definisi dulu.
Jadi waktu bicara tentang predestination, supaya kita tidak salah memahaminya atau salah memberikan label kepadanya. Jadi waktu kita bicara tentang predestination, itu sebenarnya kita berbicara tentang satu kata yang khusus ya. Di Alkitab sendiri dikatakan kita tidak menemukan istilah predestination ini. Nah, tetapi ada istilah-istilah yang dipakai di dalam bahasa Yunani yang menggambarkan maksud atau konsep dari penulis Alkitab itu tentang pemilihan Allah. Nah, satu istilah yang khusus yang dipakai itu adalah pro-orizo. Nah, pro-orizo ini sebenarnya berbicara tentang dua kata, yaitu pro dari kata bahasa Inggris itu prefiksnya pre, itu artinya sebelum atau in advance, gitu ya, in front of, before something else that follows later. Nah, orizo itu berbicara tentang to appoint, designate atau assign. Jadi menunjuk, ya, menetapkan dan lain sebagainya. Sehingga pro-orizo ini itu merujuk kepada satu tindakan Allah yang sudah menetapkan atau menentukan segala sesuatu, khususnya berbicara tentang sejarah keselamatan. Itu dilakukan sebelum segala sesuatu ada, atau tepatnya di dalam kekekalan. Kira-kira begitu. Nah, jadi waktu kita bicara tentang predestination, itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang tindakan Allah tentang karya keselamatan, begitu ya. Jadi dikatakan God in His sovereignty in some way predestines who gets to heaven and who does not, begitu kan? Siapa yang akan masuk atau menikmati karya keselamatan Allah, begitu ya? Bersatu kembali bersama-sama dengan Allah, dan siapa yang tidak. That is the simple definition ya of predestination. Ini R.C. Sproul dalam salah satu bukunya menguraikan tentang hal ini. What is predestination? Tentu saja inilah satu definisi yang sederhana sekali ya. Kita nanti bisa lihat penguraiannya begitu. Tapi waktu kita bicara tentang predestination, kita sebenarnya sedang berbicara tentang karya Tuhan di dalam keselamatan. Nah, itu yang paling penting. Jadi waktu berbicara tentang karya keselamatan, maka itu langsung berbicara tentang siapa yang akan menikmati karya keselamatan ini dan siapa yang tidak, yang Tuhan sudah tentukan sejak kekekalan. Nah, di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 1 ayat 3-5, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih. Nah, itu jelas sekali bahasa Inggrisnya itu adalah chose di situ. Menggunakan eklegomai. Kita, jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu ayat yang kelima, di dalam kasih, Dia telah menentukan. Nah, itu istilah itu pro-orizo itu muncul di situ, predestined, gitu ya. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Rasul Paulus di sini, khususnya di dalam surat Efesus ya, itu adalah salah satu surat yang jelas sekali membahas tentang doktrin keselamatan. Khususnya ada election di sana, lalu ada karya Kristus di sana, ada pembahasan tentang dosa, dan ada pembahasan tentang anugerah Allah yang menghidupkan kita kembali. Rasul Paulus dengan jelas sekali menunjukkan bahwa sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah memilih kita dan Dia menentukan kita supaya di dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak-Nya. Tujuannya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita. Jadi predestination itu at the end of predestination itu adalah glorification. Praise be to God. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, wah, kalau ada yang dipilih Kak Yudi, berarti ada yang tidak dipilih dong, kalau kayak begitu. Ini berarti predestination-nya ganda nih, kayak begitu ya. Nah, teman-teman, ini yang seringkali menjadi sandungan atau menimbulkan perdebatan. Nah, saya kutip di sini dari tulisan Wayne Grudem, dari Systematic Theology-nya. Wayne Grudem di dalam bukunya mengatakan, in Reformed theology, generally, predestination is a broader term that includes the two aspects of election. Jadi ada yang untuk believers itu disebut election, tapi ada juga yang untuk yang tidak dipilih begitu kira-kira ya. Jadi kan
Kak Yudi ini kan konsekuensi logisnya, jadi ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih dong, begitu ya. Kalau yang dipilih ini berarti election, yang tidak dipilih namanya apa? Reprobation, begitu. Nah, tapi Grudem mengatakan, ini menurut saya cukup bijak. The term double predestination is not a helpful term, gitu ya. Ini bukan satu term yang menolong, begitu. Kenapa? Because it gives the impression that both election and reprobation, dua-duanya itu carried out in the same way by God and have no essential differences between them, which is certainly not true. Jadi seolah-olah Tuhan itu mengerjakan dua-duanya, begitu ya, yaitu election dan reprobation, dua-duanya sama kuat begitu yang Tuhan kerjakan. Nah, sebetulnya tidak begitu. Nanti kita lihat. Unless everyone is elect, ini R.C. Sproul mengatakan yang di bukunya yang tadi ya, What is Predestination? Jadi dikatakan we have two categories ya, elect dan non-elect. Kalau R.C. Sproul pakai menggunakan istilahnya non-elect. And because two category exist, there must be some kind of double predestination. Nah, ini istilah ini muncul ya, R.C. Sproul pakai istilah ini. So what is the correct understanding of the doctrine of the double predestination? Jadi kalau misalnya memang oke lah, karena ada yang dipilih, maka ada konsekuensi logisnya, ada yang tidak dipilih. Jadi sepertinya double predestination, Grudem tadi menyarankan, ini sebenarnya bukan sesuatu yang helpful, gitu ya, dia katakan, kita harus hati-hati. Tetapi Sproul mengatakan, oke lah, kalau memang kita perlu pakai istilah ini, kita perlu pakai dengan bijak, gitu. Jadi maksudnya apa double predestination itu? Coba kita lihat teman-teman. Double predestination menurut R.C. Sproul ya, ini dibagi dua. Jadi ada yang namanya symmetrical view, nanti yang kedua asymmetrical ya. Jadi di dalam symmetrical view ini berbicara tentang bahwa Tuhan itu dia mengerjakan karya keselamatan bagi orang yang dipilih, begitu ya. Jadi Tuhan itu aktif mengerjakan karya keselamatan di dalam diri orang yang dipilih, begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak dipilih? Nah, dikatakan this view teaches that God operates in the life of the reprobate in the same way that He operates in the life of the elect. Jadi kalau Tuhan itu menyebabkan orang itu akhirnya datang kepada Tuhan Yesus atau menyebabkan orang itu akhirnya diselamatkan, jadi Allah itu secara aktif begitu ya kepada yang elect, maka kepada yang non-elect atau yang reprobat, Allah itu secara aktif dia akan mencegah begitu ya orang ini diselamatkan begitu. Dia akan menciptakan atau membuat hal-hal yang sedemikian rupa yang membuat orang ini tidak mungkin bisa datang kepada Allah. Nah, jadi di paragraf yang kedua di sana dikatakan with respect to the elect, God through His power and agency of the Holy Spirit is active in unilaterally creating faith in their hearts. Jadi Tuhan yang menciptakan iman di dalam diri orang-orang yang dipilih. Tapi bagaimana dengan yang reprobate? Wah, di sana dikatakan God is active in creating fresh evil. Begitu. Wah, jadi Tuhan yang menciptakan fresh evil di dalam diri orang-orang yang tidak dipilih ini. Jadi mereka itu dikatakan bahkan enforcing them directly and immediately to reject the gospel because He doesn't want them in His kingdom. Tuhan yang tidak mau mereka ada di dalam kerajaannya. Jadi Tuhan ciptakan dah begitu ya secara aktif. Nah, jadi menurut symmetrical view ini Tuhan itu bekerja secara sama baik kepada yang elect maupun kepada yang reprobat begitu ya teman-teman ya. Jadi yang ini dia aktif menganugerahkan iman, yang ini dia aktif menciptakan evil di dalam hati orang-orang yang tidak dipilih. Nah, ini disebutnya namanya positive view. Jadi Allah bekerja secara positif ke dalam dua kelompok ini. Nah, bagaimana dengan pandangan yang kedua? Nah, pandangan yang kedua ini disebut sebagai asymmetrical view. Nah, pandangan yang kedua ini berbeda dengan symmetrical view, begitu ya? Berbeda atau bertolak belakang bahkan. Nah, ini Agustinian, jadi Agustin, salah seorang bapak gereja, dan nanti saya akan argue bahwa ini juga pandangan yang dipegang oleh Presbyterian, ya, gereja kita, atau di dalam garis Presbyterian dan Reform. Jadi kita bersama-sama dengan pandangan Agustinian itu memegang pandangan double predestination yang bersifat asymmetrical, begitu. Jadi kalau disebut, wah kamu pegang double predestination ya,
Ya, tapi yang mana dulu begitu ya? Bukan yang symmetrical, tetapi yang asymmetrical. Maksudnya asymmetrical apa? Allah itu bekerja secara positif di dalam hati orang-orang yang memang akan menerima karya keselamatan, tetapi dia tidak bekerja secara aktif menciptakan evil, ya fresh evil di dalam hati orang-orang yang reprobate. Tidak. Dia negatif. Allah tidak mengerjakan apa-apa di sana. Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi this view holds that God does a positive work in the life of the elect, gitu ya. Jadi Tuhan mengerjakan karya keselamatan, menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana dengan yang reprobat? Nah, reprobat ini God does not do a positive work by creating fresh evil in their hearts and forcing them to reject Christ. Enggak, Tuhan tidak menciptakan evil di dalam hati mereka. Tuhan tidak memaksa mereka keluar, begitu. Tidak. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya itu sudah ada evil sendiri. Jadi apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan hanya mengerjakan a negative work by merely passing over them. Wah, itu istilah yang menyeramkan itu sebenarnya ya. Jadi kalau Tuhan udah passing over, itu artinya dia sudah membiarkan. Tuhan sudah membiarkan saja. Tuhan tidak menciptakan kejahatan di dalam hati orang-orang ini gitu. He performed what is often described in the New Testament, saya dikatakan as a type of divine punishment, ya, wherein he gives sinners over to their sinful disposition and abandons them to their sins. He ceases to restrain them from their own evil ways. God doesn't have to create unbelief or wickedness. Wah, Tuhan udah nggak perlu menciptakan mereka jadi tidak percaya kepada Tuhan atau menciptakan hati yang jahat. Nggak perlu di dalam diri reprobat itu. Kenapa? Because it's already there. Ya, Sproul mengatakan demikian. Nah, jadi kita melihat ada dua yang berbeda, symmetrical dan asymmetrical. Kalau begitu, menurut confession and canons bagaimana? Begitu ya. Nah, ini kita masuk kepada confession and canons begitu. Oke. Kita mau lanjut dulu atau kita dulu mungkin ya kita coba take stop di sini dulu ya. Oke, ya, baru sampai symmetrical dan asymmetrical. So far ada pertanyaan, ada hal yang baru nggak yang didapat dari beberapa slide pertama ini? Ya kita coba giliran ya, Andre. Mungkin gue dapat beberapa hal baru sih yang di sini, yang ada dua pandangan yang berbeda gitu ya. Menarik karena ada yang positif dan positif negatif. Jadi gue juga mungkin baru dengar kalau ada pandangan yang positif gitu. Kalau ada pandangan yang kalau memang Tuhan sengaja menciptakan evil dalam diri manusia. Ya hal itu sih yang mungkin baru gue dengar sih. Oke. Thank you, Andre. Vina, ada yang baru nggak, Vina? Sama kayak Andre ya, kayaknya aku nggak pernah tahu tentang ada different views. Ada pertanyaan sih, boleh nanya nggak? Tanya aja, ini bebas. Iya, kalau yang reprobate itu, apa dari awal Tuhan sudah decide to pass over them? Atau there's a certain point that Tuhan merasa orang ini kok nggak repent and being given over gitu to their sinful nature gitu. Nanti saya ada singgung itu sedikit di belakang begitu. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi apakah memang dari awal Tuhan sudah menentukan orang ini untuk memakai istilahnya itu, biasanya orang pakai istilahnya, apakah memang dari awal Tuhan ini sudah menetapkan orang ini untuk dibinasakan, kira-kira begitu. Atau karena tindakan orang tersebut begitu ya, yang membuat akhirnya ya udahlah gitulah. Ini memang udah susah nih begitu nih, udahlah dibinasakan aja kayak begitu. Nah, ini sebenarnya ada dua konsep ya, karena ini bicara tentang yang namanya infralaprasianisme dengan supralaprasianisme. Itu butuh topik sendiri nanti tuh ya. Itu berbicara tentang kapan Tuhan itu menetapkan pemilihannya. Apakah setelah manusia jatuh dalam dosa atau sebelum manusia jatuh dosa? Nah, itu pertanyaan Vin tadi. Kayak begitu. Jadi apakah memang dari sejak kekekalan Tuhan sudah menetapkan itu? Nah, ini dalam konteks yang demikian, bahkan teolog-teolog Reform dan Presbyterian sendiri, termasuk yang Puritan dan Agustinian, itu juga punya dua pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa sepenuhnya tahu persis gitu tentang hal ini. Tapi kalau saya pribadi, gitu ya, saya berada pada posisi Tuhan telah menetapkan sejak kekekalan hal itu. Nah, ini akan mencengangkan sebetulnya. Kenapa?
astaga, berarti Tuhan sudah menetapkan dari awal sebelum dibikin, itu bakal dihancurin, kan kira-kira begitu ya bahasannya. Nah, nanti itu kita akan bahas di belakang. Iya, Awarti cewek selanjutnya. Hal yang baru sih jadi pandangan gue sebelumnya adalah lebih ke yang symmetrical view sih, jadi dua-duanya aktif. Cuman ya jadi dari penjabarannya Kak Yudi jadi dikasih view yang berbeda dan yang lebih netral bisa dibilang ya. Jadi ya sih. Oke, thank you cewek. Dodo ada nggak, Dok? Yo, halo. Ya, interesting sih. Kayaknya aku nggak pernah tahu ada symmetrical atau asymmetrical. Nggak tahu apakah benar atau nggak pengertiannya. Jadi pertanyaan aku lebih ke, nah kalau misalnya kita kan biasanya bergumul sama dosa nih, kayak tobat kumat. Jadi Kristen tomat nih ceritanya. Nah, ada nggak mungkin Kak Yudi, ada nggak kayak cara untuk assert bahwa ini sebenarnya Tuhan itu kita nggak lepas-lepas dari dosa itu bukannya kita mau maksudnya bukannya Tuhan masih mau kita tetap berjuang, tapi sebenarnya Tuhan udah decide kita itu nggak bakal bisa lepas gitu, atau in this context itu ya udah gitu, kita yang non elect gitu. Oke, saya langsung jawab ya. Karena ini satu konsep yang seringkali kita berpikir bahwa kalau kita binasa, itu karena Tuhan memang menetapkan atau kepengen kita binasa. Nah, di Alkitab itu diungkapkannya tidak demikian. Alkitab mengungkapkannya kita binasa karena kita jatuh di dalam dosa. Bukan karena Tuhan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Bukan. Jadi kalau Tuhan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, atau Tuhan yang membuat kita berdosa, maka sebenarnya tanggung jawab bukan ada pada kita, tapi pada Tuhan. Tapi karena yang jatuh di dalam dosa itu yang pertama kali adalah Adam dan Hawa, tentunya Adam, lalu Hawa, lalu Adam, dan juga kita, karena Adam dan Hawa adalah representatif ya di situ dari seluruh umat manusia. Sama seperti kalau akar dari pohon itu busuk, maka seluruh pohon di atasnya juga busuk, begitu, rusak. Begitu juga kita, Adam dan Hawa itu seperti ibaratnya root-nya, gitu, the root of humankind. Nah, karena itu maka yang menanggung atau yang bertanggung jawab dari dosa itu adalah kita. Nah, jadi kalau misalnya kita terus-menerus jatuh, apakah itu berarti Tuhan menyerahkan kepengen kita binasa? Teman-teman, nggak ada sebenarnya satu indikasi bahwa Tuhan kepengen manusia itu binasa. Itu tidak ada. Begitu. Justru dia ingin kita berbalik. Kecuali kalau di Alkitab nanti ada di pembahasan bagian-bagian berikutnya, itu ditunjukkan ada istilah yang Tuhan pakai katakan dia harden. Ya, dia mengeraskan hati orang-orang tertentu, dan nanti saya akan ambil contohnya misalnya Firaun begitu. Ya. Nah, tetapi itu sebenarnya adalah satu istilah di mana akhirnya seperti yang tadi Dodo bilang ya, Tuhan menyerahkan mereka. Nah, kata kuncinya apa? Kita bisa membedakan apakah Tuhan masih memberi kita kesempatan atau Tuhan sudah menyerahkan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah kalau kita masih punya kehidupan. Jadi, kalau kita masih punya kehidupan, dan Tuhan masih beri kita kesempatan untuk berbalik, gitu ya, untuk hidup, nah itu berarti Tuhan masih beri kesempatan. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali diberi kesempatan dan sampai akhir, jadi udah nggak ada kehidupan lagi, begitu ya. Dia tidak memilih Tuhan atau dia tidak datang kepada Tuhan, ya udah Tuhan menyerahkan dia kepada kekerasan hatinya. Kira-kira begitu, Dok. Oke, sip. Sip. Thank you, Kaydi. Thank you, Dok. Oke, selanjutnya Jose. Ada nggak, Jos? Ya, jadi yang gue dapat ini, misalnya ini bagus banget sih menurut gue kayak penjelasan Kak Yudi, gitu. Cukup bisa dimengerti gitu. Nah, terus yang dulu gue pernah dengar itu kayak single predestinasi dan double predestination gitu. Nah, terus ini sekarang dapat hal baru, ternyata double predestination itu ada yang symmetrical sama asymmetrical gitu. Itu hal baru sih buat gue. Terus pertanyaannya, jadi di teolog gimana? Di antara teolog-teolog Presbyterian sendiri ada yang menganut symmetrical view. Yes. Oh, okay. Berarti ini bukan tergantung denominasi atau gereja mana gitu.
Sorry. Asymmetric. Ada. Jadi betul. Umumnya mereka itu dikelompokkan dalam istilah yang namanya, sebentar, saya harus ingat-ingat dulu ya. Miss out istilahnya itu. Jadi ada satu istilah, jadi ada yang namanya, jadi kita itu Agustinian, jadi Presbyterian, kadang-kadang kita juga disebut Calvinism, gitu, Calvinis, gitu. Ini satu kelompok yang Presbyterian juga, Reform juga, tetapi dia berbeda jenisnya. Jadi lebih lebih keras begitu, lebih saya pakai istilah mungkin kayak lebih hitam putih begitu. Kalau nggak begini udah pasti begitu. Thank you, Yos. Ada lagi? Ya, thank you Kak Yudi. Oke, udah itu. Ya, oke. Kalau gitu kita bisa lanjut bagian kedua ya.